Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan Matius 23 ayat 16 sampai 22. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar kembali firman-Mu. Berkatilah kami dan tuntunlah kami dengan roh-Mu, sehingga kami sungguh boleh belajar apa yang benar, dan tuntunlah kami untuk bisa melalui apa yang kami baca dan renungkan dan pikirkan ini, kami meriksa diri kami sendiri, supaya kami menjadi orang-orang yang bukan menyedihkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hati-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 23 ayat 16 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait Allah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, bagian ini adalah ucapan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak tentang hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang Farisi yang salah, ya. Dan kiranya sekali lagi ini menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita itu juga seperti itu? Bagian ini menyoroti tentang adanya penghindaran dari sumpah, ya. Ada penghindaran dari sumpah. Nah, saudara-saudara, barangkali kalau kita membaca tadi bagian ini ya kita cukup dibingungkan ya. Nah, latar belakangnya begini, saudara-saudara. Pada zaman Tuhan Yesus sebetulnya sudah berkembang satu etika supaya orang itu tidak lagi bersumpah demi Tuhan, ya, bersumpah demi Tuhan. Sebab yang pertama, mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat, ya. Yang kedua, mereka harus menyadari gitu, itu sumpah yang sangat serius. Dan itu bisa dianggap bersikap sembarangan terhadap nama Tuhan. Karena itu berkembanglah, menurut apa yang saya baca itu, orang-orang itu bersumpah dengan hal-hal yang berdekatan dengan Tuhan, ya. Mereka bersumpah demi sorga, begitu ya, yaitu rumah Allah. Kemudian mereka bersumpah demi bait Allah yang kita baca tadi. Lalu mereka bersumpah demi mezbah, begitu ya. Dan itu semua dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dengan ucapan mereka. Nah saudara-saudara sekalian, pada bagian yang kita baca ini nampaknya berkembang suatu ajaran yang kemudian membuat sumpah itu bisa dihindari. Yaitu begini. Ada aturan yang dibuat pada waktu itu, katanya, kalau kamu bersumpah demi bait suci itu, sumpah itu tidak sah. Yang sah itu apa? Kalau kamu bersumpah demi emas bait suci. Kalau kamu bersumpah demi mezbah itu tidak sah. Yang sah itu apa? Kalau kamu bersumpah demi korban atau persembahan di atas mezbah itu. Kenapa kok kemudian hal itu dikecam oleh Tuhan Yesus? Sebab saudara-saudara,
ini ada indikasi merupakan usaha untuk penghindaran. Tuhan Yesus melarang kita orang Kristen untuk bersumpah. Yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak, ya. Yang lebih daripada itu adalah risi jahat. Tetapi dalam Perjanjian Lama memang sumpah sendiri tidak dilarang, ya. Mereka boleh mengatakan sesuatu dengan bersumpah yang menunjukkan aku ini bersungguh-sungguh dengan perkataanku itu. Tetapi ada kalanya ketika orang itu berjanji, janji itu susah ditepati. Nah, caranya bagaimana supaya kalau kamu berjanji dan kamu susah menepatinya itu, kamu menunjukkan kesungguhan tetapi kamu bisa ngeles gitu ya, bisa mengelak daripada memenuhi janji itu seandainya dia susah ditepati, yaitu kamu dengan bersumpah pada sesuatu yang bisa tidak sah. Nah itu dia ya, pada bait suci atau pada mezbah itu ya. Dengan demikian kalau nanti kamu sudah bersumpah berjanji sesuatu, jangan bersumpah dengan sesuatu yang pasti gitu. Bersumpahlah dengan sesuatu yang orang tidak sadar bahwa itu bisa tidak sah begitu ya. Nah saudara-saudara, itu yang nampaknya terjadi menurut yang saya baca itu. Sehingga kemudian pemimpin-pemimpin itu sering mengucapkan janji-janji pada rakyatnya itu dengan saya bersumpah demi mezbah Tuhan, saya bersumpah demi bait suci Tuhan begitu ya. Tetapi secara tidak sadar orang-orang itu kemudian meyakini hal itu. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, dia ada aturan ini ya, aturan yang muncul pada waktu itu, tidak tahu seberapa detailnya, yang mengatakan bahwa sumpah seperti itu bisa tidak sah. Akibatnya dia tidak bersalah ketika dia tidak menepati janjinya. Nah itu yang saya mengerti dari hal ini. Nah saudara-saudara sekalian, hal itu apakah hanya terjadi pada waktu itu? Saudara-saudara, sesungguhnya pada zaman ini pun kita menemukan hal itu, bukan? Banyak usaha-usaha untuk mengulik-ulik hukum, mencari celah-celahnya sehingga hukum itu bisa dibuat tidak sah, ya, bisa dibuat tidak sah. Sehingga menurut William Barclay ini adalah upaya yang ditegur Tuhan di sini adalah upaya untuk membuat janji itu tidak harus ditepati, ya, upaya untuk mencari celah agar saya tidak bersalah ketika saya tidak bisa menepati janji. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita. Apa yang ditegur Tuhan Yesus tentang para pemimpin pada waktu itu ya, yaitu adalah ketika mereka menjanjikan sesuatu, bahkan mereka bersumpah memakai nama Tuhan atau memakai atribut religius itu untuk menunjukkan kesungguhannya, tetapi kemudian dia berusaha untuk ngeles, ya, dia berusaha untuk tidak menepati janji. Nah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan para pemimpin ini ya. Tuhan mengatakan bahwa mereka itu adalah pemimpin-pemimpin buta. Kenapa kok Tuhan mengatakan pemimpin buta? Nampaknya Tuhan melihat bahwa mereka itu tertutup mata hatinya ya. Saudara-saudara, kalau kita melihat orang buta, maka kita melihat bahwa mereka itu tidak bisa melihat, bukan? Maka teguran ini sesungguhnya sedikit mengandung arti bahwa mereka itu tidak menyadari, mereka tidak bisa melihat kesalahan itu. Mereka melihat hal yang buruk itu, yang tidak berkenan pada Allah itu, justru dilegalkan oleh aturan agama supaya mereka kemudian bisa menghindarkan diri dari sumpah mereka. Nah orang-orang ini bukannya menentang hal-hal seperti itu, tapi memanfaatkan hal seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus buta. Sehingga ketika mereka buta, sesungguhnya mereka tidak bisa menuntun orang untuk melihat terang yang sesungguhnya. Mereka membuat terang itu menjadi gelap. Mereka menuntun orang untuk terjerumus. Yaitu dengan apa? Mereka mengambil keuntungan dari aturan-aturan agama yang ada di dalam masyarakat mereka. Mereka tidak lagi melihat firman Tuhan, tetapi kemudian mereka melihat aturan-aturan yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Dan hal yang kedua yang Tuhan Yesus ingatkan kepada mereka adalah, sesungguhnya kalau kamu bersumpah pakai atribut apa aja dalam sisi religius, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu bersumpah demi mezbah,
Kalau kau bersumpah demi bait suci, maka sesungguhnya kamu itu bersumpah demi Tuhan yang ada di mezbah itu, yang ada di bait suci itu, yang melaluinya kau menghormati Dia. Artinya apa? Ketika engkau bersumpah, bahkan tanpa mengatakan apapun, engkau harus memaksudkannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu ya, yang dikatakan di dalam ayat itu. Barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga yang di atasnya. Barang siapa bersumpah demi bait suci, juga demi Dia yang diam di situ. Kalau dia bersumpah demi sorga, maka dia juga bersumpah demi tahta Allah dan demi Dia yang bersemayam di dalamnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, engkau mesti bersungguh-sungguh di dalam sumpahmu. Bukan untuk membuat orang lain itu percaya kepadamu, tetapi engkau sendiri harus meyakininya bahwa engkau mengatakan itu, janjimu itu kepada Tuhan. Sehingga benarlah apa yang Tuhan katakan. Engkau mesti mengatakan ya untuk apa yang ya, tidak untuk apa yang tidak. Dan katakanlah itu, bukan untuk menipu orang lain, bukan untuk menghindari kesalahan, tetapi kita mengatakan itu karena kita ini meyakini Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Dan karena itu biarlah kita sebagai orang Kristen berlaku benar dengan kata-kata kita. Ya, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk memperhatikan apa yang kita katakan. Ingatlah, Tuhan Yesus berkata, untuk apa yang ya katakan ya, untuk yang tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kiranya Tuhan dipermuliakan ketika kita mengatakan apa yang benar, apa yang tulus, apa yang kita pertimbangkan baik-baik sebagai kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu dengan singkat. Hari ini tuntunlah kami untuk menjaga kata-kata kami Tuhan, supaya kami mengatakan apa yang benar di hadapan sesama kami, karena kami tahu kami mengatakannya di hadapan Tuhan yang melihat hati dan hidup kami. Berkatilah dan tuntunlah kami semua, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.